Kalau ternyata sanksinya lebih kecil daripada cost of compliance, saya mendingan kita melanggar, bayar aja sudah. Tidak ada satu obat untuk semua masalah gitu. Karena tadi kita udah bicara masalah lingkungan, ternyata perbedaannya adalah masing-masing instrumen ini punya tujuan yang berbeda. Nah, perlu didorong kan sebenarnya beyond compliance. Iya. Bukan compliance ya, tapi beyond compliance dari mekanisme sukarela ini. Iya. Beyond compliance. Selamat datang kembali di Siniar Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di episode kali ini kita kembali dengan sebuah pembahasan tentang hukum lingkungan dan juga kebijakan lingkungan, baik itu di level Indonesia maupun juga level global. Hari ini kita akan kembali membahas sebuah topik yang menarik, topik mengenai bagaimana kita mengelola lingkungan kita dan bagaimana kita menuju sebuah tata kelola yang kita sebut sebagai tata kelola yang pintar. Untuk membahas topik hari ini, kita sudah bersama kembali dengan Profesor Andri Gunawan Wibisana. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Prof ya. Oke, hari ini unik karena sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang mendalam tentang permasalahan lingkungan hidup dan juga bagaimana hukum, khususnya dalam hal ini regulasi menyelesaikannya, kita akan terlebih dahulu mengulik sebenarnya esensi dari kata regulasi di dalam banyak literatur hukum. Tetapi saya akan coba mengambil sudut pandang yang unik dari Prof. Andri. Jadi Profesor Andri ini, selain dia memang juga membahas lingkungan hidup sebagai bagian dari ekspertisnya, dia juga adalah sebenarnya justru adalah seorang profesor analisis ekonomi terhadap hukum atau law and economics. Jadi saya coba mau tanya satu pertanyaan yang penting nih, Prof. Seringkali bukan profesor analisis ekonomi. Oh, bukan. Oh, lulusan. Sorry. Doktor yang mengemban S2, S3 saya analisis ekonomi terhadap hukum ya. Dan saya penanggung jawab mata kuliah itu di Fakultas Hukum. Oke, Prof. Karena itu saya mau tanya, sebenarnya dari sudut pandang analisis ekonomi terhadap hukum, apa sebenarnya regulasi itu? Ya, jadi ini banyak maknanya. Ya. Tetapi saya mengambil makna yang sedikit berbeda dengan pemahaman teman-teman ahli hukum di Indonesia. Okay. Salah satu yang saya ambil dari Morgan and Young, yang bilang bahwa, dan saya menyepakati itu ya, bahwa sebenarnya kita sedang berbicara intervensi, ya, campur tangan untuk mengubah perilaku. Jadi tujuannya adalah mengubah perilaku atau mempengaruhi perilaku. Bentuknya adalah campur tangan. Yeah. Jadi regulasi itu tidak saya terjemahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Yeah. Nah, peraturan perundang-undangan itu karena peraturan perundang-undangan ini dalam konteks intervensi tadi itu adalah bungkusnya, bungkus hukumnya. Bukan kontennya. Yeah. Nah, kontennya bisa ya tadi sebenarnya dalam bentuk campur tangan, dan campur tangan ini ternyata dalam banyak bentuk, tergantung dari pendekatan yang akan kita gunakan. Salah satu bentuk atau instrumen hukum yang seringkali kita bayangkan tentu saja adalah peraturan perundang-undangan. Yeah. Misalkan baku mutu ada di PP, itu kan salah satu bentuk intervensi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah izin. Nah, kalau kita artikan regulasi sama dengan peraturan perundang-undangan, izin nggak masuk. Yeah. Gitu kan? Karena izin adanya ya secara norma dia sifatnya individual, corporate individual. Gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat konten di dalam izin, itu kan mengatur. Yeah. Mengatur kewajiban, hak dan kewajiban dari orang pemegang izin. Bedanya apa dengan yang peraturan perundang-undangan? Keberlakuannya. Yeah. Keberlakuan kewajiban di dalam izin itu spesifik bagi pemegang izin. Sementara di peraturan perundang-undangan kewajibannya itu general untuk orang umum. Tapi sama-sama sebenarnya mengatur, mengarahkan campur tangan ya tadi
mengatur orang untuk berperilaku seperti apa. Oke. Begitu. Dan itu salah satu pendekatan yang kita sebut command and control. Nah, command and control tentu saja hanya salah satu cara mengatur atau mengubah perilaku karena ada banyak perspektif lain, cara lain gitu. Berarti kalau kita tadi berdasarkan apa yang Prof bilang, kalau kita bicara tentang regulation berarti tidak selalu mengartikan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau kita bilang hyper regulation, apa itu maknanya, Prof? Kalau dengan Nah, apa yang kalau dari teman-teman berarti kan hyper regulation terlalu banyak peraturan sehingga solusinya omnibus. Itu yang umum ya. Iya, omnibus disatuin. Padahal bagi saya kalau kita melihat regulation, hyper regulation sebagai terlalu banyak campur tangan, justru solusinya menghilangkan campur tangan itu atau mengurangi campur tangan itu. Jadi percuma undang-undangnya disatukan atau PP-nya disatukan kalau isinya tetap mengatur. Gitu. Ngatur dalam artian secara ketat kewajibannya ditentukan di situ. Intervensi terhadap kehidupan kita gitu ya. Sama aja hyper regulation itu sebenarnya. Gitu. Jadi dikit-dikit izin. Nah, itu hyper regulation itu sebenarnya gitu. Jadi bukan dilihat dari jumlah peraturan perundang-undangan, tapi dari kontennya. Sebanyak apa instrumen tadi dirumuskan misalkan dalam bentuk campur tangan yang eksesif dari pemerintah. Karena ini biasanya ini juga penting. Karena biasanya yang Morgan & Young juga mengatakan biasanya dalam konteks hukum campur tangan itu dianggap sebagai monopoli pemerintah. Nah, dari landasan berpikir ini ya, campur tangan yang dimonopoli oleh pemerintah untuk mempengaruhi kehidupan kita, itulah yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan yang disebut command and control. Nah, ada tidak alternatif lain? Alternatif berarti bukan sesuatu, berarti command and control itu jelek dan harus ditinggalkan ya. Tetapi ada tidak pendekatan-pendekatan lain yang mungkin kita bisa terapkan bersama-sama, saling melengkapi dengan command and control itu. Nah, itu ada banyak. Ada instrumen ekonomi, ada sukarela, ada informasi, ada pendidikan. Ada banyak lah ya. Nah, instrumen-instrumen itu. Nah, kita tinggal lihat saja nantinya instrumen apa yang tepat bisa kita terapkan untuk satu kasus. Yang penting yang juga perlu digarisbawahi adalah tidak pernah jangan berpikir bahwa ada satu peraturan, ada satu kombinasi, ada satu pendekatan yang superior dibandingkan dengan yang lainnya. Itu tidak tepat menurut saya karena masing-masing pendekatan ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga bisa kita lakukan adalah mencari kombinasi yang tepat. Dan kombinasi yang tepat itu juga tergantung kasusnya. Karena berbeda kasus bisa berbeda juga kombinasinya. Gitu. Jadi ya kaitannya dengan tujuan lah sebenarnya. Tujuan campur tangan ini apa? Gitu. Baik, Prof. Kalau berangkat kembali dari apa yang Prof bilang bahwa kita tidak boleh memahami atau membaca regulasi itu sebatas ya udah itu peraturan perundang-undangan. Artinya jika kita lihat berarti di Indonesia gitu ya, di Indonesia secara umum kita kan sebenarnya melihat ada banyak sekali bentuk-bentuk campur tangan dan bentuk-bentuk pendekatan untuk berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan. Kita kenal ada regulasi informasi dalam bentuk mungkin yang sekarang kita juga banyak kenal sebagai Environmental, Social and Governance Report. Itu kita kenal dalam peraturan OJK, kita kenal Sustainability Report. Lalu kita juga kenal instrumen pasar. Kita kenal ada mungkin sekarang kita mencampurkannya gitu ya Prof antara carbon cap and tax kayak gitu. Lalu kita kenal juga ada self regulation di mana ada pengaturan-pengaturan oleh asosiasi, oleh asosiasi tertentu yang membuat seperti ISO gitu. Nah, bisakah Prof jelaskan sebenarnya perbedaan-perbedaan dari masing-masing ini itu apa sebenarnya? Sebenarnya gini, itu kan pilihan instrumen ya. Nah, sebelum kita berbicara pilihan instrumen untuk campur tangan, kita perlu identifikasi dulu dong. Kenapa perlu campur tangan? Gitu kan? Dalam kondisi apa? Taruhlah tadi ada monopoli negara, gitu. Negara campur tangan. Kapan sih negara campur tangan itu? Ada kita nggak mau juga negara drakonian gitu ya. Semua hal gitu dia campur tangannya gitu. Jadi terkait dengan tujuan, terkait dengan persoalannya. Nah, persoalan yang ingin kita atasi. Pilihan instrumen tadi sangat terkait dengan masalahnya apa sih sebenarnya gitu yang ingin kita atasi. Nah, pertama begini. Kalau ditanya, ini neoklasik ya dalam ekonomi.
Nah, kapan pemerintah itu perlu campur tangan? Jawabannya adalah ketika terjadi kegagalan pasar atau market failure. Ya. Ya. Apa itu market failure? Ya. Ukurannya apa saja? Kapan terjadi? Kalau ekonom bilang biasanya ada asymmetric information, ya kan? Ada ketimpangan informasi di antara para pihak. Ya. Sehingga para pihak yang memiliki lebih banyak informasi mengeksploitasi mereka yang tidak memiliki informasi. Kedua adalah monopoli. Ada ketiga, bukan monopoli dalam konteks monopolinya saja, tetapi lebih pada abuse of dominant position di pasar. Dia naikin harga gitu ya di luar yang sebenarnya yang wajar dalam pasar gak kompetitif. Barangnya dikurangi sehingga terjadilah consumer loss yang pada akhirnya akan menciptakan deadweight loss. Jadi loss bagi society in general. Campur tangan pemerintah. Tiga adalah public goods, yaitu untuk menyediakan barang yang memiliki karakter non-referee dan non-exclusive. Mercusuar, jalan raya, keamanan, yang gitu-gitulah ya. Nah ini agak berbeda nanti dengan gagasan misalkan campur tangan pemerintah dalam pendidikan. Atau maksudnya kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan misalkan telekomunikasi. Pasal 332 kemudian. Nah, itu agak berbeda sebenarnya. Tapi ekonom klasik lah ya kan. Jadi berpikirnya ya sebenarnya nggak ke sana arahnya. Tapi lebih ke public goods. Nah, yang keempat ini yang penting bagi kita. Eksternalitas. Eksternalitas negatif. Jadi ada biaya-biaya yang harusnya dipertimbangkan oleh individu ketika mereka mengambil keputusan, ternyata tidak dipertimbangkan. Karena dia tidak bertimbangan, kemudian itu menjadi biaya social cost gitu ya. Artinya biaya itu tetap harus ada yang nanggung kan, tapi bukan si individu pengambil keputusan, tapi masyarakat in general. Contohnya pabrik harus misalkan ada pabrik A harus mengolah limbahnya dan mengolah limbah itu mahal, biaya mahal, dia nggak mau nanggung, dia buang saja begitu saja ke lingkungan. Biaya itu limbah yang tidak dia tanggung itu menjadi yang harus ditanggung oleh society, jadi biaya sosial. Tidak ditanggung oleh individu si pabrik A tadi, tapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi pencemaran memang bentuk contoh klasik dari eksternalitas ini. Nah, tujuan pemerintah atau tujuan campur tangan tuh apa jadinya nih? Dalam konteks lingkungan yang paling penting ada dua tadi. Dalam konteks asymmetric information, jadi ada peraturan-peraturan dalam konteks asymmetric information, dan ada untuk mengatasi eksternalitas tadi. Untuk menginternalisasi eksternalitas. Gitu kan jadinya. Kalau menurut tulisannya Profesor saya Michael Fore bilang gitu, tujuan hukum lingkungan itu jadi sederhana sebenarnya tujuannya. Sederhana diucapkan ya, tapi itu susah banget gitu. Ya, apa tujuannya? Sederhana, internalization of externality. Gitu. Jadi bagaimana si campur tangan itu mendorong memaksa orang untuk melakukan internalisasi eksternalitas. Nah, kemudian instrumen yang dipilih macam-macam. Kemudian tergantung dari persoalannya. Persoalannya apa sih nih? Gitu. Kalau persoalannya adalah persoalan informasi, asymmetric information, ya campur tangannya selesai. Information regulation, mandatory disclosure. Diwajibkan untuk membuka informasi. Tapi apakah hanya itu memang persoalan lingkungan? Kan tidak. Nah, bisa jadi bisa diatur perilakunya. Ngatur perilaku itu apanya? Misalkan kualitasnya yang diatur atau spesifikasinya. Iya, spesifikasi barangnya. Atau kinerjanya yang diatur, jadilah tuh baku mutu yang beda-beda kan, mulai baku mutu air kalau target kualitas lingkungan yang ingin kita lihat, baku mutu air limbah kalau kinerjanya yang ingin dilihat, atau cara pengolahan ipalnya misalkan. Kalau itu yang kita ingin diatur adalah spesifikasi. Nah, ada yang lebih detail lagi dalam bentuk perizinan. Itu yang lebih intervensionis ya. Yang paling intervensionis itu sebenarnya adalah perizinan. Karena artinya ada kewajiban-kewajiban tambahan bagi si pemegang izin di luar ada apa yang disebutkan di dalam norma yang sifatnya umum. Baku mutu tadi kan dalam peraturan perundang-undangan tuh sifatnya umum. Nah, ini berlaku ada kewajiban-kewajiban tambahan bagi orang tertentu. Di dalam izin itu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat izin sebagai bagian dari bentuk campur tangan,
maka izin itu harus berisi kewajiban Iya. dan larangan gitu. Betul. Bukan izin itu isinya adalah ya ini saya berikan izin dengan syarat mengikuti peraturan perundang-undangan. Nah, itu mah untuk apa ada izin? Izin tidak lagi dipakai sebagai alat untuk mengontrol, untuk mempengaruhi atau memaksa internalisasi eksternalitas. Kan kalau seperti itu kewajibannya atur aja lewat peraturan perundang-undangan. Selesai, nggak perlu pakai izin. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi harusnya ada peraturan-peraturan yang kewajiban-kewajiban atau larangan yang cukup detail, lebih detail daripada apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, izin itu memuat itu. Jadi karakter izin pun harus berubah menurut saya. Lagi-lagi kalau izin akan kita gunakan sebagai alat kontrol. Kan katanya izin berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perilaku. Ya kayak gitu dong harusnya konsekuensinya. Karena kalau izin hanya berisi ya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu izin tidak berfungsi sebagai alat kontrol tuh. Itu hanya izin yang berfungsi sebagai alat mencari uang. Ya, betul. Alat untuk mendapatkan revenue bagi negara secara resmi gitu kan. Karena kan izin ada biayanya dong. Dan saya paling tidak suka izin digunakan untuk tujuan lain selain alat mengawasi. Gitu untuk kontrol. Karena bahaya kalau izin kalau tadi kan karena ini sebagai sumber pendapatan, ya sudah dibanyakin aja kewajiban-kewajiban orang untuk punya izin. Padahal izin itu tidak ada manfaatnya bagi alat kontrol karena memang tidak dikontrol dan tidak dijelaskan kewajibannya di situ. Menambah birokrasi aja. Nah, ini yang kemudian ada sebagai lawan dari neoklasik. Kalau neoklasik kan ngomongnya ini ada kebutuhan loh regulasi ini dari publik ya untuk untuk menghentikan eksternalitas. Kalau orang yang skeptis bilangnya enggak lah, peraturan ini, regulasi ini, Stigler kan bilang gitu. Stigler ini didesain, regulation itu didesain oleh industri untuk kepentingan industri. Jadi ini sebenarnya persoalan interest group aja. Yang lain malah bilang ini yang kayak gini ini bukan alat pemerasan sapi ya. Perahnya, sapi perah lah. Toll booth. Fungsinya bukan untuk mengontrol tapi beneran hanya untuk nyari duit kan. Pintu tol itu kan fungsinya untuk narik duit aja gitu kan. Itu ada deh. Jadi regulasi ini hanya sebatas untuk jadi alat pemerintah mendapatkan uang gitu. Iya gitu. Untuk mengontrol ya. Iya, untuk alat kontrol. Nah, itu menurut saya karena tadi dan terbukti di Indonesia memang bertahun-tahun setidaknya dalam konteks izin. Memang izin tidak digunakan untuk konteks pengawasan kok. Isinya tuh nggak jelas. Isinya itu tidak dijelaskan. Ini loh kewajiban-kewajibannya, ini loh larangan. Gitu. Memang jadinya seperti itu. Dan mungkin kalau mau menambahkan, itu bukan hanya dalam konteks kita ketika stakeholder-nya adalah negara, Prof. Tapi kalau kita melihat mungkin stakeholder-nya adalah pasar, misalnya kita lihat atau ESG, itu bisa juga jadi ada potensi abuse-nya dalam hal ketika itu jadi hanya sebatas greenwashing gitu kan. Nah, persoalannya begini, ada banyak ya. Ini CSR. CSR lah dengan ini ada mahasiswa bimbingan. S3 saya udah lulus lah ya. Salah satu temuan pentingnya adalah ini kewajiban CSR itu ternyata bukan kewajiban melakukan CSR. Corporate Social Responsibility. Bukan kewajiban melakukan itu. Yang ditulis di undang-undang kewajibannya melakukan CSR kan. Tapi turunannya nggak seperti itu. Turunannya itu kewajiban yang diatur dengan cukup jelas adalah pelaporan. Jadi kewajibannya tuh melaporkan apa yang mereka sudah lakukan dalam konteks CSR. Jadi mandatory disclosure ini. Gitu kan. Nah, repotnya adalah si mandatory disclosure ini termasuk yang mungkin nanti sustainability report segala macam itu kan mandatory disclosure. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau persoalannya pun dianggap sebagai persoalan asymmetric information sehingga obatnya adalah mandatory disclosure atau information regulation, obatnya adalah information regulation. Maka obat ini tidak bisa berdiri sendiri, itu namanya mandatory disclosure. Dia selalu harus disertai dengan obat lain yang namanya control against misleading information. Jadi artinya si informasi itu bukan hanya dibuka, tapi juga diawasi. Kan gitu kan,
sertifikasi halal. Iya. Memangnya cuma sertifikasi halal saja? Itu kan mandatory disclosure tuh. Hmm. Kan tidak. Pemerintah mengawasi. Kan diperiksa. Benar tidak nih barang ini? Kalau dia klaim halal kan ada cek random. Dicek barangnya. Jangan sampai klaimnya halal, ternyata isinya tidak halal gitu kan. Ada cek itu. Wajib itu. Karena sistem informasi ini, information regulation itu hanya bisa bekerja kalau dua-duanya ada. Ya. Setidaknya, mandatory bisa tidak diwajibkan ya. Jadi artinya informasi bisa dikemukakan secara karena sukarela juga bisa. Tetapi informasi yang disampaikan ke publik, baik yang diwajibkan maupun yang dibuka secara sukarela, itu harus dikontrol. Harus diverifikasi. Harus diverifikasi. Dan harus ada sebuah ancaman, ya, tindakan penegakan hukum, command and control jadinya. Ya. Kalau informasinya palsu. Ya. Ada tidak di Indonesia untuk CSR itu? Tidak ada ternyata. Kalau informasinya bohong gimana? Enggak ada tuh kok. Bahkan CSR sih, kalau dia pun tidak menyampaikan informasi itu juga nggak jelas lah gitu ya. Nah, kenapa perlu? Karena kalau tidak, ini jatuh ke jadi greenwashing. Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, greenwashing semua bisa jadi. Orang nggak dikontrol kok. Ya, betul. Gitu ya. Nah, lagi-lagi sebenarnya kritik saya lebih jauh dari itu. Kalau persoalan lingkungan ini dianggap sudah selesai penegakan hukum atau kebijakan lingkungan ya dengan hanya membuat CSR itu atau membuat sustainability report itu jauh jauh panggang dari api lah gitu ya. Karena persoalannya bukan hanya persoalan informasi dong, bukan hanya persoalan asymmetric information. Memang ada externality gitu loh. Externality itu yang tetap harus diselesaikan. Nah, kualitas bahwa instrumen ini penting untuk dikombinasikan, setuju saya. Tetapi artinya jangan pernah menganggap memang sudah melakukan upaya bagus CSR gitu ya dengan membuat CSR ini wajib. Itu enggak, Pak. Itu karena itu pun juga ujung-ujungnya adalah ternyata ini adalah sebuah information regulation, mandatory disclosure. Yang hanya mandatory disclosure ya. Tidak ada control against misleading information-nya. Jadi perlu ada koreksi lah ya, direview pengaturan-pengaturannya. Kalau ini memang ingin efektif. Ya. Baik, gitu. Kalau begitu kesimpulannya adalah memang tidak ada satu obat untuk semua masalah gitu. Karena tadi kita sudah bicara masalah lingkungan, ternyata perbedaannya adalah masing-masing instrumen ini punya tujuan yang berbeda. Ya, jangan sampai salah gitu. Iya. Menganggap menyelesaikan persoalan eksternalitas pencemaran dengan sustainability report ya, keliru. Ya. Karena persoalannya bukan itu gitu. Persoalannya ada eksternalitas. Eksternalitasnya harus diselesaikan. Karena eksternalitas itu bisa dalam bentuk pencemaran gitu yang mana tidak relevan gitu berbicara tentang information regulation dalam hal. Baik, penting, tapi penting dan relevan. Tetapi bukan itu satu-satunya. Jangan itu satu-satunya. Seolah-olah udah melakukan semuanya gitu. Hebat gitu dengan wah kita ada sustainability report, ada CSR, ada ini, ada kewajiban. Seolah-olah hebat dengan itu. Tidak. Nah, kita apalagi yang dicek verifikasinya. Dicek, disuruh verifikasi apa enggak? Ada enggak kewajiban kalau dia bohong? Apa konsekuensi hukum kalau ada greenwashing? Dan faktanya greenwashing itu di Indonesia kemungkinan besar hanya bisa terlingkupi dalam konteks lingkungan secara pidana, pasal 113, menyampaikan informasi palsu, atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi itu secara perdata 1365 gitu. Itu pun bingung saya, jauh. Jadi sebenarnya beda dengan di Eropa yang memang ada sebuah direktif ya tentang ketentuan khusus yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan greenwashing. Gitu ya. Gimana dikurangin, apa konsekuensinya segala macam. Cukup serius mereka mengatur itu, informasi itu. Ya, untuk information regulation ini ya. Prof, saya akan lanjut dengan satu pernyataan tadi yang Prof sampaikan bahwa sebenarnya instrumen-instrumen yang tadi sudah saya sebutkan itu sebenarnya bisa bekerja di dalam satu harmoni lah, bisa bekerja bersamaan gitu. Walaupun memang punya natur yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya Prof, bagaimana sebenarnya kita bisa mengkombinasikan instrumen-instrumen tadi yang ada regulation information, ada command and control, ada instrumen pasar. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan ini semua supaya bekerja untuk satu
tujuan yang sama ya, ini ya benar untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang kita sebut bahwa eksternalitas gitu. Ya. Permasalahan itu. Kalau dari bentuknya dari information regulation, terus mekanisme command and control dan apa tadi mekanisme pasar, Ya. market based Ya. instrument atau economic instruments, maka itu campur tangannya memang masih monopoli pemerintah. Okay. Jadi ya ini monopoli pemerintah tanpa ada keterlibatan pihak lain. Jadi hanya ada dua pemain, ya. Regulator dan regulatif. Pasar. Biasanya umumnya pasar. Orang yang ya bisa pasar, tapi pokoknya ada pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Masyarakat, ya, regulated communities. Ya. Biasanya pasar. Hanya ada dua pemain itu. Tidak ada pemain lain. Ya. Seolah-olah industri atau pasar sendiri tidak bisa mengatur dirinya. Ya. Padahal bisa saja ada. Seolah-olah masyarakat tidak bisa juga intervensi. Ya kan? Intervensi untuk mengubah perilaku orang. Padahal bisa saja. Bisa. Nah, ketika kita memperluas itu, pemain-pemainnya, ya aktornya kita luas, itu akan berimbas juga sebenarnya pada bentuk instrumen yang lainnya. Okay. Instrumennya pun tidak terbatas pada command and control and economic instruments, tapi ada mekanisme misalkan sukarela, self regulation, gitu-gitulah ya. Nah, itu berubah. Kenapa? Karena mulai diakui non state itu bisa mengatur diri sendiri atau teman-temannya atau asosiasi anggotanya. Gitu kan? Dia bisa bisa mengintervensi itu anggota-anggotanya. Bisa mengubah perilaku itu. Artinya aktornya pun ditambah, bukan hanya state. Nah, itulah ketika kita bicara itulah kita sudah berbicara ke smart regulation. Yang ada di sini kita. Bukunya Cunningham dan Peter Grabowski. Dan ini dua orang ini sangat keren lah ya buat saya. Cunningham itu. Dia memang dari NU Australia membuat saya sih banyak hal tercerahkan. Itu dibaca ini, oh iya ya, ternyata aktor tuh bukan cuma negara, itu pihak lain yang bisa ngatur. Itu satu. Dan itu terus saja ada pilihan instrumennya. Bahkan ketika karena dia memperluas aktor, maka ada makna izin. Misalkan tadi ya, izin itu bukan cuma sekedar izin sebagai surat keputusan sebagaimana yang biasa kita kenal. Itu dia kelompokkan sebagai regulatory license. Sebenarnya ada license yang lain. Ada economic license. Itulah izin-izin yang diberikan oleh industri kepada anggotanya. Kalau kamu mau masuk ini, kamu ikutin aturan yang gini-gini kan. Sebelum masuk asosiasi. Iya, kira-kira. Jadi kamu harus memenuhi standar tertentu, harus melakukan ini. Nah, itu economic license. Ada juga social license. Yang izin yang diberikan oleh masyarakat kita sebenarnya udah dalam konteks lokasi, ada izin lokasi segala macam dari masyarakat setempat gitu. Tentu saja pertimbangannya mesti macam-macam, tapi saya harap pertimbangannya adalah pertimbangan lingkungan. Bukan pertimbangan proposal nih gitu ya. Ngajuin proposal bukan itu gitu, tapi lingkungan hidup. Nah, menurut saya sih penting. Hal yang penting juga yang perlu digarisbawahi dari teorinya dia. Teori ini kadang buat saya ya, pendapatnya ini bertentangan dengan intuisi kita ya. Bahwa pada akhirnya orang itu mencari mengambil tindakannya ya profit lah urusannya. Rasional choice lah ya manusia itu. Nah, kadang nggak gitu dia berpikirnya yang lain. Tapi itu artinya apa? Ketika kita menghadapi tulisan statement-statement di buku ini yang kira-kira seperti itu, maka kekuatan dia adalah tentu harus didukung dong. Karena tadi sebenarnya ini nggak masuk akal kalau perusahaan melakukan ini. Gitu. Nah, alasan-alasan itu dia aku ungkapkan dalam penelitian-penelitian empiris. Itu kekuatan smart regulation-nya. Jadi ada metode yang, jadi ini bukan hanya sekedar penelitian doktrinal. Kayak dia masukinnya ini, Oxford ini buku ini dikelompokkan ke dalam ini ya, Socio-legal Studies. Buku ini. Jadi buat saya sih menarik buku ini ya. Sangat menarik. Saya sarankan dosen-dosen atau mahasiswa
hukum membaca ini karena ini membuka perspektif. Hukum itu bukan hanya dalam peraturan. Dalam peraturan Iya, gitu ya. betul. Ini konteksnya administrasi negara lah ya. Bisa nih. Itu bukan bahwa bahwa mengatur itu bukan bisa jadi bukan bentuknya tidak hanya dalam peraturan, bentuk yang lain misalkan izin, juga bukan hanya monopoli negara. Tapi juga mengatur itu bisa dipegang oleh yang lain. Ini tentu saja akan berpengaruh pada pilihan-pilihan instrumen pendekatan yang akan kita ambil. Nah, secara ini buat saya yang penting adalah kita tadi tidak menganggap bahwa ada satu pendekatan yang superior, yang paling penting. Yang lain bisa diabaikan, enggak. Yang bisa, kenapa? Karena kita tahu masing-masing. Command and control ada kelebihannya tentu saja. Itu paling familiar kok dengan kita. Kalau kita orang hukum ditanya apa itu hukum, rata-rata berbicara soal command, ada aturan-aturan yang kemudian kalau dilanggar ada sanksi. Itu kan command and control. Ketika Austin lah ya. Definisinya hukum Austin gitu ya. Itu kan command and control. Dan itu sudah diterapkan di banyak kasus, banyak bidang hukum. Sehingga sebenarnya ini paling familiar. Kita paling akrab lah ya dengan istilah ini. Dengan pendekatan ini. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ada banyak hal. Misalkan otak nih menyampaikan hal penting tentang keberlakuan command and control. Sampaikan bahwa ini bisa efektif kalau ada kemampuan untuk mendeteksi pelanggaran. Kemampuan ada kemampuan untuk memberikan kepastian ya, respon yang pasti dan cepat, terukur jadinya. Ada sanksi yang memadai. Kemudian ada persepsi bahwa hukum ditegakkan. Kayak gitu kan? Kalau itu tidak terbangun, misalkan aparatnya sedikit, jumlah izin yang dikeluarkan banyak sekali. Gimana mau bisa mendeteksi pelanggaran? Betul. Kemudian kadang ditegakkan, kadang enggak bisa nego. Nego ini boleh enggak? Sebenarnya ini penting. Ayers dan Brevet pernah mengungkit itu. Dalam konteks di Indonesia itu namanya pembinaan. Bahasanya gitu kan, bahasa negosiasi. Nego sebenarnya itu. Dan bahasanya Ayers dan Brevet adalah cooperation, kerjasama. Boleh nggak? Boleh. Karena kerjasama itu biasanya meningkatkan saling kepercayaan. Kan antara regulator dan regulasi tadi. Kemudian kadang pelanggaran itu disebabkan karena ketidaktahuan. Sehingga kalau ada cooperation, pembinaan sebelum terjadi pelanggaran dia udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Nah, itu udah tahu sebelumnya. Tapi dia mengingatkan juga dua orang, Presiden Bradley. Cooperation itu korup. Lagi kalau dengan ada penyimpangan pasti korup. Dia bilang gitu. Korupnya besar gitu. Iya, artinya ya ini hati-hati. Karena tadi apalagi dalam konteks monopoli. Ketika diskresinya besar. Tidak transparan gitu ya. Ya udah kejadian. Akuntabilitas. Jadi harus hati-hati. Seringkali bahkan di banyak negara itu salah satu bentuk cooperation dan itu dihindari sebenarnya. Adalah tukeran-tukeran pegawai. Misalkan pejabat di sebuah perusahaan, pejabat lingkungannya adalah bekas pejabat pensiunan di dinas lingkungan misalkan. Iya. Itu kepentingannya besar. Ada konflik kepentingan besar. Iyalah. Tuh. Jadi seperti itu ada gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati. Jadi itu bisa jadi mulai cukup bisa nggak pembinaan? Bisa saja boleh gitu ya. Tetapi kan bukan tidak cukup hanya dengan itu. Terus kemudian ada tadi ya sanksinya. Kan sanksinya harus memadai. Ya, kalau ternyata sanksinya lebih kecil daripada cost of compliance, saya mendingan kita melanggar, bayar aja sudah gitu. Bayangkan di Indonesia ini ada sanksi kalau tidak, dan ini ada di dalam beberapa sanksi administrasi di KLHK. Sanksi pelanggarannya adalah orang tidak memiliki izin. Biasanya izin penyimpanan limbah B3. Itu kan harus pakai izin. Nah, dia tidak punya izin. Sanksinya apa? Disuruh punya izin. Ya,
Atau tidak mengolah limbah B3, Ya. instalasi pengolahan air limbahnya tidak dijalankan. Ya. Sanksinya apa? Disuruh dijalankan. Betul. Ya, sanksi macam apa itu? Kalau saya jadi pelanggar, itu kan bisa kita prediksi. Ya. Kalau sanksinya seperti itu, saya mendingan melanggar dulu. Oh, tidak semua pelanggaran akan diketahui kan? Ya. Diketahuinya pun entah kapan gitu ya. Nggak ada waktu untuk hemat gitu. Nah, ya, mendingan saya melanggar dulu. Kalau sanksinya hanya kayak gini. Jadi sanksi yang memadai itu adalah sanksi yang harusnya membuat ongkos pelanggaran lebih besar daripada manfaat pelanggaran. Itu Gary Becker lah itu ya. Nah, ya benefit. Iya, lihat benefit lebih besar dari cost gitu. Iya. Karena kalau gaya nggak memadai itu sanksinya. Terus persepsi. Kalau persepsinya kita tahu kok sanksi ini tidak pernah ditegakkan ya. Jangan harap orang akan taat gitu. Betul. Itu kelemahan atau syarat keberlakuan command and control. Belum lagi kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau orang dibatasi emisinya sampai 10, ya sudah sampai 10 saja, nggak akan lebih. Nggak akan lebih kurang lagi gitu kan. Misalkan tadinya bisa 20, emisinya 30, dibatasi tiba-tiba oleh undang-undang maksimum 10 ya. Ya sudah, dia akan turunin ke 10. Ingat ya, mengurangi emisi itu mahal. Ya, betul. Nggak akan terdorong tuh untuk turun lagi. Jadi tidak fleksibel. Tidak cost efficient bahasanya. Iya, dan karena tidak fleksibel, tidak cost efficient, ada dorongan untuk itu. Nah, dikembangkanlah kemudian pendekatan-pendekatan lain. Misalkan tradable permit. Boleh dijual beli ini antara pihak A dengan pihak B dari izin kuota pembuangan limbahnya, izinnya ya. Boleh. Kemudian itu termasuk ke dalam cap and trade dalam konteks emisi gas rumah kaca. Boleh para pihak yang punya kuota gas rumah kaca melakukan pemenuhannya tidak hanya dengan menurunkan emisi sendiri, tapi juga dengan membeli dari yang lain. Nah, ini penting banget, dan ini di Indonesia nggak ada. Itu yang ideal, cap and trade yang ideal adalah tetap usaha utamanya adalah penurunan oleh sendiri, bukan melalui mekanisme itu. Ingat, berarti kan campur mixnya tuh tetap si command and controlnya tuh gak ditinggalkan. Ini yang paling penting, kamu harus batasi, turunin sendiri. Tapi dibuka kemungkinan itu. Nah, di luar kan dibatasi. Emisi yang bisa pemenuhan kewajiban itu dibatasi tuh, emisi yang bisa dibelinya itu. Batasi, ada maksimumnya kan. Dan secara gradual akan turun tahunnya. Kemudian turun. Itu jadi itu boleh. Kemudian ada tax. Daripada ribet-ribet soal misalkan emisi gas rumah kaca dari transportasi ini tinggi, naikin aja harga bensin. Kurang kan itu. Misalkan begitu, dipajaki, pajak karbon namanya. Kalau di luar, karena di Indonesia beda lagi tuh pajak karbon. Nah, ada banyak lah mekanisme itu. Belum lagi sukarela, ada self regulation. Contoh adalah RSPO, Rentable Sustainable Palm Oil. Itu clear, itu adalah inisiatifnya dari inisiatif industri sebenarnya, asosiasi. Lakukan aturan sendiri, membuat aturan sendiri. Yang diberlakukan bagi anggotanya dong. Gitu. Atau orang yang ingin terlibat dalam kegiatan ekspor impor sawit gitu ya. Nah, itu self regulation, nggak ada pemerintahnya. Dan tidak dipaksakan, tidak diwajibkan. Ada yang pure voluntary, ISO misalkan. ISO 14.000 itu kan bebas, sukarela. Nah, di Indonesia ini tadi CSR yang sebenarnya gagasan awalnya adalah voluntary malah diwajibkan. ESG ini di luar negeri, Environmental Social and Governance Report, itu adalah voluntary sebenarnya awalnya. Kayaknya akan diarahkan ke mandatory. Mungkin bukan dalam bentuk ESG, tapi dalam bentuk Sustainability Report. Nah, apakah ini tepat? Belum tentu tepat, tidak tepat gitu. Karena tadi ya, belum tentu tepat loh. Karena kita bisa lihat apa yang diatur. Kalau ujung-ujungnya hanya diwajibkan tanpa ada verifikasi, ya sama aja. Apa ini diwajibkan? Mendingan tidak. Dan saya khawatir persoalannya jadi tadi direduksi hanya sekedar persoalan report. Bukan persoalan eksternalitas. Gitu. Berubah. Jadi persoalannya jadi asymmetric information. Bukan persoalan eksternality tadi. Dan salah satu yang juga unik dari ESG ke depan ini, Prof,
jangan-jangan nanti ketika melihat di dalam konten ESG itu adalah sebenarnya kumpulan dari peraturan-peraturan perundang-undangan gitu kan, atau pemenuhan-pemenuhan terhadap baku mutu yang sebenarnya tanpa seharusnya ada ESG pun yang memang harusnya Harus dipenuhi. dipenuhi gitu ya. Setidaknya salah satu ukuran dari ISO ya, setahu saya adalah pemenuhan kewajiban regulasi Iya. peraturan perundang-undangan Yang berlaku ada di dalam yang berlaku. suatu. Jadi ya kalau kayak gini mah. Nah, perlu didorong kan sebenarnya beyond compliance. Iya. Bukan compliance ya, tapi beyond compliance dari mekanisme sukarela ini. Iya. Beyond compliance. Iya. Itu. Jadi kalaupun ngomongin misalkan tadi ada proyek-proyek apa gitu ya, itu harus additional. Terus ada yang dilakukan lebih daripada apa yang mereka akan lakukan juga gitu ya, entah berdasarkan kewajiban atau memang sudah mereka lakukan. Lebih gitu, harus additional. Jadinya saya khawatir ini hanya sekedar jadi sebuah kerangka untuk ini aja supaya perusahaan tahu apa aja sih yang perlu dipenuhi, tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada kewajiban yang baru gitu yang iya. Nah itu harusnya lebih baik gitu kan. Harusnya beyond compliance. Gitu. Oke. Itu jadi itu tadi kita bicara tentang ini ya, Bro. Bagaimana kita berupaya untuk mengkombinasikan, mengidentifikasi kelemahan dari masing-masing sehingga bekerjanya secara harmonis. Nah, saya mau tahu, Prof, dari konteks Indonesia sendiri sebenarnya adakah contoh kandidat yang Prof lihat sebenarnya bisa kita kita bisa pakai, kita bisa gunakan, kita benar-benar gunakan potensinya untuk bisa mengharmoniskan gitu penggunaan. Untuk lingkungan saya sih berharap banyak pada proper. Oke. Tentunya proper itu adalah program pemeringkatan kinerja lingkungan. Entah gimana pokoknya disingkatnya proper. Iya. Nah, saya punya harapan besar. Apa karena proper itu kan kemudian bentuknya adalah dia campuran memang dari sisi kepesertaan. Campuran. Ada peserta yang diwajibkan ikut proper, ada yang sukarela. Satu. Kedua dari sisi penilaian. Nanti itu penilaiannya memang kelihatan campuran. Biru gitu ya. Biru itu taat berarti. Habis di atas biru adalah hijau. Warna dikasih warna jadi perusahaan itu kinerjanya dinilai itu dikasih warna. Kalau dia dianggap taat tidak dapat warna biru. Hijau lebih baik daripada taat. Jadi udah beyond compliance. Ada emas itu yang paling baik gitu ya. Malah mungkin zero waste gitu misalkan ya. Nah, itu yang baik tuh, yang beyond compliance. Ada juga di bawahnya warna merah. Merah itu sudah berusaha tapi masih belum taat. Si merah. Berarti kan non compliance tetap kan. Ada yang bahkan usahanya pun nggak ada gitu ya. Tidak ada usaha yang serius untuk kinerjanya baik supaya taat. Itu hitam. Nah, biasanya kita dorong yang dikasih pengumuman segala macam, pokoknya dirayakan, dikasih penghargaan, di woro-woro gitu ya. Oleh pemerintah, oleh menteri. Ada acaranya bahkan. Itu yang biru, hijau, dan emas. Biru ke atas itu ya. Tapi kita tidak pernah tahu, kecuali kita nyari sendiri di peraturan menterinya. Yang merah dan hitam. Ada keengganan bahkan, dari sisi sanksi ya. Ada keengganan untuk menghukum merah dan hitam ini. Bahkan sanksi, kata sanksi saja baru dikaitkan dengan hitam dan merah itu tahun 2013. Sebelumnya itu nggak ada. Itu pun kayak bersyarat gitu ya. Ya kalau masih tidak taat lagi tahun depan, artinya masih merah atau hitam lagi tahun depan, baru akan kita kasih sanksi. Menurut saya itu pendekatan yang keliru. Sangat keliru. Dan sanksinya pun ini dari wawancara ya, sanksinya salah satu bentuknya adalah tidak diikut sertakan di dalam proper. Itu malah menguntungkan. Jadi kita nggak tahu ini kinerjanya kayak gimana. Dan pemerintah harus berpikir menurut saya dalam konteks proper ini kalau mau perbaikan, respon itu tidak harus sanksi. Tergantung ya. Respon itu beneran tidak harus sanksi. Respon itu apa? Diumumkan di woro-woro nih yang hitam. Perusahaan ini hitam. Pemerintah kalau dia karena pemerintah pun sebenarnya adalah konsumen cukup besar ya. Bagaimana pemerintah sebagai konsumen itu kemudian ngirim surat nih ke instansi pemerintah yang lain. Kamu jangan pakai ini ya, karena ini perusahaan, daftar perusahaan yang produknya yang ini adalah merah dan hitam. Bisa sebenarnya. Konsumen memboikot gitu, dalam arti konsumen pemerintah. Hotel deh.
Hotel tuh ada yang jadi peserta proper. Ini saya sering cerita di kelas. Apa responnya? Nggak usah ditutup, tapi diumumkan kerjasama dengan travel agent yang online. Yeah. Di situ dikasih tahu, ini hotel ini merah dan hitam. Karena bagi saya agak shock ketika melihat daftar merah dan hitam hotel-hotel. Itu bukan hotel bintang 1, bintang 2. Itu yang bisa jadi ada yang kalau di Bali itu semalam bisa 10 juta per malam. Lebih mungkin. Hotel-hotel mahal, tapi tidak taat dalam konteks lingkungan dan bertahun-tahun. Nggak ada perbaikan kan berarti. Betul. Sanksi apapun juga nggak ada berarti kalau kayak gitu. Atau malah kalau sanksi ya tidak diikutkan. Ya seneng lah kalau tidak diikutkan. Jadi nggak ketahuan bahwa dia memang hitam ya. Harusnya sebenarnya diumumkan kerjasama. Diumumkan aja. Karena saya calon konsumen hotel, saya akan sangat peduli itu dengan itu. Banyak orang saya rasa, saya tanya-tanya di kelas juga, mereka akan peduli. Kalau mereka tahu ini tidak perform dalam konteks lingkungan, mereka nggak akan beli. Dan saya rasa itu berpengaruh. Kenapa? Karena hotel image sebagai pro lingkungan, sebagai apa yang ramah lingkungan itu kan dibangun sama industri pariwisata ini kan. Bagian dari brandingnya. Bagian dari branding mereka. Kalau pemerintah turun intervensi, diumumin nih. Kalau nggak baik gitu ya. Kalau terus kayak gini. Karena berkali-kali persoalannya. Artinya berkali-kali. Tidak ada perubahan selama bertahun-tahun. Merah itu bisa berkali-kali. Hitam itu bisa berkali-kali. Coba bisa dicek deh. Itu ada hotel-hotel yang kita kaget. Kalau di Bali, di Jakarta. Kita kaget ngeliat. Jangan-jangan kita pernah nginep di situ. Saya sih pernah. Saya sih pernah. Pernah rapat hukum lingkungan di situ. Berarti itu kan karena kita tahu. Iya. Dan artinya saya harus coba kalau diumumkan. Seperti kalau di perusahaan, kalau di rumah makan di Amerika atau di Eropa tuh dikasih tuh A, B, soal higienis. Kalau Nutri-Score gitu ya. Iya, dikasih tuh sebelum di pintunya itu dikasih tahu tuh. Kalau A bagus banget, kalau C berarti jelek, gak higienis. Gitu kan? Kan kalau saya masuk restoran dapat kelihatan di situ, cek kabur lah saya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, hotel juga sama lah. Bisa digituin. Kalau tidak bisa secara langsung, lewat travel agent yang online itu. Yakin saya berubah perilaku. Perilaku dari individu dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya kandidat, kita punya sebuah instrumen yang sudah selama bertahun-tahun kita pakai. Sayang kalau tidak dioptimalkan. Kalau tidak sampai ini sebuah mix campuran tadi ya, berdasarkan Gunningham ini. Sekarang aja diperlakukannya ya informasi yang seremoni kayak gitu. Menurut saya sih kalau ini mahal hentikan aja. Malah jadi greenwashing ujung-ujungnya. Kalau hanya dianggap sebagai ini sebenarnya information regulation, mandatory disclosure lagi gitu. Enggak, ini bukan mandatory disclosure gitu. Ada penilaian di dalam. Gitu. Dan ada masalah yang tidak terselesaikan, ini eksternalitas itu tadi. Ada eksternalitas. Betul. Oke, Prof. Lagi-lagi karena keterbatasan waktu, banyak sekali hal yang tadi kita pelajari. Ini tentunya ilmu yang sangat-sangat mahal karena ini sebuah sebuah kondisi yang terus-menerus berlangsung dan tidak pernah ada yang membicarakan. Tadi yang pertama kita bicara tentang bahwa ada regulasi itu tidak terbatas pada satu instrumen saja, lalu kita bicara tentang tadi hyper regulation, kita bicara tentang bagaimana mengkombinasikannya. Dari Prof sendiri, apa sebenarnya usulan perbaikan atau mungkin kesimpulan yang Prof lihat secara umum untuk Indonesia khususnya untuk bisa kita menerapkan setidaknya pandangan-pandangan yang tadi Neil Gunningham dan juga Peter Gabrowski dalam hal penataan yang pintar gitu. Bagaimana sebenarnya bisa mengembangkan? Mungkin dari proper ini sendiri. Kalau dari tadi kan proper sudah. Sebenarnya ini bisa dimasukkan juga dengan penegakan hukum. Jadi ada smart enforcement lah ya. Dari sini karena lagi-lagi kita bisa beranjak bahwa pemilihan sanksinya kalau dalam konteks smart enforcement bisa jadi ini pidana apa enggak ya? Bahkan artinya kan dimulai ketika kita merumuskan ketentuan pidana. Di undang-undang di DPR sana. Dipidana apa enggak ya? Atau cukup sebenarnya ini untuk sanksi administrasi. Nah, itu ada pilihan-pilihan. Kemudian pilihan penegakan hukumnya tentu saja mau pidana kek, mau administrasi atau mau melalui gugatan perdata. Tergantung tujuannya. Lagi-lagi ya, pemulihan lingkungan menurut saya penting. Dimasukkan sebagai salah satu ukuran penegakan hukum.
Jadi bukan ini McCrory nih. McCrory ini menurut saya sejalan nih dengan Gunningham. Tapi dia hanya fokus di di penegakan hukum. Robert McCrory. Ada beberapa tujuan penegakan hukum. Salah satunya adalah tentu saja deterrent, dan yang penting menghilangkan keuntungan dari pelanggaran. Dan yang penting adalah pemulihan. Itu menjadi patokan untuk kalau kita capai. Itu kemudian ada pilihan-pilihan. Ada banyak kondisi yang menurut saya sih bisa dari sisi penegakan hukum, dan dari sisi instrumen ekonomi. Pilih, jangan sampai istilahnya kita terjebak dalam smorgasbordism, menganggap betul bahwa mungkin ada informasi, ada instrumen-instrumen yang bisa kita kombinasikan. Tapi jangan pernah menganggap bahwa semakin banyak instrumen yang kita campurkan semakin bagus. Itu namanya smorgasbordism. Nah, sebenarnya lagi-lagi perlu kita pilih. Nah, Gunningham dan kawan-kawan ini menguraikan mana instrumen yang bisa diterapkan bersamaan, mana sekuensial, dan mana yang nggak pernah, itu harus dihindari. Jangan dicampurkan. Dan kita ada tuh. Kita ada tuh contoh itu yang justru dicampurkan, yang sebenarnya nggak boleh dicampurkan di cap and trade, dan yang berubah menjadi cap and tax. Itu harusnya enggak. Itu adalah contoh smorgasbord itu ya. Karena salah satu pasti gagal dari instrumen. Jadi bukan saling mendukung, malah saling meniadakan. Oke. Terima kasih banyak Prof untuk ilmunya hari ini. Hari ini kita melihat Prof Andri yang berbeda karena berbicara banyak dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum. Dan terima kasih lagi Prof untuk banyak tadi agenda-agenda reformasi hukum yang sebenarnya perlu kita secara seksama seriuskan untuk akhirnya kita punya satu tata kelola lingkungan yang efektif. Baik, kita akan berjumpa lagi dalam episode lainnya tentang kebijakan lingkungan dan juga hukum lingkungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.